Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafiz Anwar dengan NIM 23115611 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang analisis dan formulasi strategi bisnis dari kelompok Kumis Need Money dari kelas 23 IF04. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja ke materinya. Yang pertama, profil dari perusahaan yang kami bikin yaitu Kokain Digital dengan logonya seperti ayam berkokok. Nah, di sini solusi digital terintegrasi. Kokain Digital beroperasi pada industri digital kreatif, agensi, dan tech solution. Dengan menggabungkan tiga keunggulan komprehensif, creative house, web development, dan data analyst. Nah, untuk creative house, produksi visual dan strategi media sosial yang estetis. Yang kedua ada web development. Sistem digital yang responsif dan scalable. Selanjutnya ada data analyst, analisis data untuk keputusan tepat sasaran. Untuk latar belakang dan ide bisnis yaitu ada masalah dan peluang dan ide. Yang pertama masalah. Banyak UMKM dan brand premium menghadapi kompleksitas luar biasa serta biaya tinggi dalam melakukan transaksi digital. Mereka terpaksa menyewa 3 vendor besar yang sulit berkolaborasi secara efisien. Yang pertama, agensi kreatif untuk branding dan media sosial. Yang kedua, developer untuk sistem informasi. Dan selanjutnya ada terakhir, data analyst untuk mengukur performa. Nah, di sini kita dari Yokeh itu tahu mengambil sebuah peluang dan dapat ide. Oke, digital hadir sebagai one-stop solution yang meniadakan overhead koordinasi lintas vendor. Melalui model bisnis bertahap bootstrapping agensi transisi ke produksi SaaS, software as a service, klien akan mendapatkan luaran sistem yang matang. Nah, ide itu muncul seperti aplikasi yang indah secara estetika di luar dan sangat cerdas berbasis pengolahan data di dalam. Di sini ada visi dan misi ataupun juga core value. Visi strategis menjadi pionir digital kreatif studio di Indonesia yang mendemokratisasi akses teknologi kecerdasan buatan AI dan pengembangan perangkat lunak mutakhir guna mengakselerasi inovasi dari bisnis skala menengah hingga enterprise. Selanjutnya ada misi operasional, merancang software responsif, intuitif, dan scalable, mengintegrasikan teknologi AI secara fungsional dan seamless, serta memberikan layanan konsultasi, edukasi, dan kolaborasi teknologi yang transparan bagi klien. Dan terakhir ada core values. Dan ada beberapa poin. Yang pertama, integrated creativity, menggabungkan seni visual dan kode. Selanjutnya ada data precision, keputusan strategis berdasarkan data empiris. Dan terakhir ada transparent collaboration, edukasi dan adaptasi teknologi transparan. Selanjutnya ada analisis pestal. Di sini saya membaginya ada beberapa bidang sosial dan ekonomi, sosial, kesadaran UMKM dan brand premium untuk go digital dan membangun visual branding estetis meningkat pesat. Ini ada ekonomi, klien mencari efisiensi, memilih tech enable agency all in one yang jauh lebih hemat dibandingkan menyewa divisi internal terpisah. Ini ada teknologi dan environment. Teknologikal, ekosistem cloud dan framework modern, Python, React mempercepat delivery dan kolaborasi jarak jauh secara mumpuni. Ini ada environmental, kampanye digital menekan limbah fisik, brosur, spanduk, mendorong transformasi ramah lingkungan, paperless. Political dan legal. Politikal, dukungan penuh dan intensif pemerintah dalam mengakselerasi transformasi digital sektor usaha menengah. Selanjutnya ada legal, regulasi UU perlindungan data pribadi (PDP) menuntut kepatuhan teknis yang ketat dalam pengolahan data analitik klien. Selanjutnya ada Porter's Five Force Analysis, kekuatan industri dengan ancaman dan analisis strategi. Yang pertama, rivalry among existing competitor, dengan ancamannya tinggi. Pasar digital agensi dan software house jenuh dan sering terjebak perang harga tak wajar. Kokain meloloskan diri lewat positioning premium. Threat of new entrants, dengan tingkat ancamannya sedang, membuat agensi kreatif mudah namun pendatang baru sulit memiliki tim berkemampuan analitik mendalam dan software engineering matang secara simultan. Selanjutnya ada bargaining power of buyers, dengan ancamannya itu sedang sampai ke tinggi. Dengan klien memiliki banyak pilihan alternatif agensi, retensi klien harus dipertahankan lewat pembuktian efisiensi berbasis data nyata.
Threat of Susceptible Product. Tingkat ancamannya sedang, substitusi dari freelance lepas terpisah atau penggunaan tools AI mandiri DIY diantisipasi melalui integrasi one-stop solution. Yang terakhir, bargaining power of the supplier. Dengan tingkat ancamannya itu rendah. Pemasok berupa cloud provider AWS atau Google dan lisensi software Adobe atau Figma yang memiliki banyak opsi alternatif pasar. Selanjutnya ada analisis internal. Sumber daya manusia. Tim memiliki kompetensi lintas disiplin pada creative host, web developer, dan data analis. Menguasai teknologi modern seperti Python, React AI, serta mampu mengadaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Yang kedua ada teknologi. Memanfaatkan cloud computing, framework React, dan Python, serta berbagai tools analitik dan multimedia. Mengintegrasikan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Operasional. Pertama, menggunakan konsep one-stop solution yang mengintegrasikan layanan kreatif, pengembangan website, dan analisis data. Yang kedua ada didukung alur kerja berbasis productized service sehingga proses produksi lebih efisien. Selanjutnya ada keuangan. Memiliki rencana jangka panjang membangun pendapatan berulang, recurring revenue melalui produk SaaS. Yang selanjutnya ada cash flow relatif stabil selama proyek berjalan, namun masih bergantung pada jumlah klien. Marketing, menargetkan pasar B2B, UMKM, dan brand premium yang sedang melakukan transformasi digital. Positioning sebagai mitra digital yang menggabungkan kreativitas teknologi dan analisis data dalam satu layanan. Dan di sini lanjutnya ada analisis eksternal, ada ancaman dan peluang. Ancaman pertama, persaingan tinggi dengan software house, digital agency, dan freelance yang menawarkan harga yang murah. Munculnya tools generatif AI yang dapat menggantikan sebagian layanan kreatif dasar. Selanjutnya ada tingginya daya tawar pelanggan karena banyak alternatif penyedia jasa. Terakhir, regulasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menuntut kepatuhan dalam pengelolaan data klien. Yang selanjutnya ada peluang opportunities. Peningkatnya kebutuhan informasi digital pada UMKM dan perusahaan. Yang kedua, peluang pengembangan platform dashboard SaaS sebagai produk utama. Yang ketiga, perkembangan AI, cloud computing, dan framework modern informasi layanan. Dan terakhir, dukungan pemerintah terhadap digitalisasi dan ekonomi kreatif membuka peluang kolaborasi serta pandangan. Lalu ada matriks IV dan EV. Kita masuk ke matriks IV. Dan ada faktor internal itu ada one-stop solution, infrastruktur cloud dan produksi space, adaptasi tinggi terhadap AI dan teknologi modern, ketergantungan pada proyek klien, pengembangan SaaS masih lambat, dan terakhir keterbatasan resource team. Dengan skor total itu ada di 3. Selanjutnya ada matriks IFA. Faktor internalnya itu peningkatan kebutuhan transformasi digital UMKM, peluang pengembangan produk SaaS, pengembangan cloud and AI, persaingan harga agensi atau freelancer. Selanjutnya ada ancaman generatif AI, dan terakhir regulasi UU PDP. Dengan skor totalnya ada di 3,25. Di sini kita mendapatkan insight hasil matriks IV3 dan IEV 3,25 menunjukkan bahwa kokain digital berada pada posisi yang kuat baik dari sisi internal maupun eksternal. Kondisi ini mendukung penerapan strategi differentiation fokus melalui penguatan layanan one-stop solution serta pengembangan produk SaaS sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang. Lalu ada matriks SWOT internal dan eksternal. Yang pertama, S. Strength. Layanan komprehensif, one-stop solution, lintas disiplin, seni, teks, dan data. Kedua, model produksi, service cepat, saji, didukung infrastruktur matang. Yang ketiga ada tim adaptasi terhadap AI, cloud, and framework Python atau React. Lalu ada weakness. Ketergantungan awal pada cash flow proyek custom client. Yang kedua, alokasi resource tim ketat. Membagi fokus agensi dan internal R&D, SAS. Ekosistem ini masih di tahap awal pembentukan. Misalnya, opportunity. Peluang merilis SaaS platform dashboard manajemen kampanye, UMKM dan brand premium gencar melakukan digitalisasi visual and system. Dan ada yang terakhir, akselerasi cloud computing dan program pendanaan pemerintah. Banyak trades. Perang harga dari agensi tradisional dan freelance pemula. Yang kedua, maraknya generatif AI instan yang mereduksi
persepsi jasa ahli. Yang terakhir, regulasi privasi data UU PDP yang ketat meningkat. Strategi SWOT, dan ini ada strategi SO, yaitu agresif, SO1, pemasaran agresif one stop solution kepada UMKM yang melakukan transisi digital. SO2, akselerasi platform, SaaS, dashboard, melakukan manfaat infrastruktur teks internal. Strategi WO, pembenahan. WO1, bertransisi bertahap dari model jasa agensi ke produk digital berskala. WO2, rekrutmen talenta developer remote melalui kolaborasi cloud modern guna mengatasi keterbatasan SDM. Strategi ST, bertahan. ST1, positioning premium sebagai differentiator untuk hindar perang harga. ST2, mengintegrasikan AI sebagai alat bantu internal, bukan ancaman. Strategi WT, bertahan sementara. WT1, diversifikasi portofolio klien agar tidak tergantung pada satu segmen. WT2, otomatis internal workflow dengan AI untuk menekan keterbatasan alokasi resource. Strategi generic differentiation fokus. Porter strategi. Mengapa fokus diferensiasi? Oke, secara sadar menghindari strategi cost leadership karena perang harga di level bawah sangat sengit dan dapat mengerus margin tanpa keunggulan berkelanjutan. Target ceruk pasar fokus pada klien B2B, UMKM berkembang, dan brand premium untuk kebutuhan output kualitas tinggi. 3. Kompetensi selaras. Diferensiasi melalui penyatuan kreatif, web dev, dan data analis dalam satu alur terpadu. Unsolved metric. KPI digital beroperasi paralel di dua kuadran secara simultan. Metode bootstrapping tradisional. Yang pertama, market penetration. Ini bisnis inti, jasa agensi. Menjual layanan yang ada, creative house, web dev, dan data analytics, kepada pasar yang ada, UMKM dan brand premium. Dengan pemasaran agresif one stop solution SO1 dan penguatan positioning premium ST1 agar mengamankan cash flow di awal. Kokain terbukti memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan. Product development, inovasi SaaS masa depan. Mengembangkan produk baru berupa platform dashboard manajemen kampanye dan data untuk dipasarkan ke basis pelanggan B2B yang sudah dilayani sebelumnya. Transisi terarah dari agensi berbasis proyek custom menuju platform relationship berskala SaaS. Ini ada Blue Ocean strategi ERC framework. Yang pertama itu ada Blue Ocean versus Red Ocean. Red Ocean persaingan lama, Blue Ocean strategi keuangan digital. Yang pertama, bersaing dengan banyak digital agency dan software house. Untuk Blue Ocean-nya menciptakan layanan integrated growth as a service yang menggabungkan creative house, web development, dan data analytics dalam satu platform. Yang kedua, persaingan didominasi perang harga dengan freelance dan agensi tradisional. Dengan Blue Ocean-nya fokus pada nilai tambah melalui layanan premium berbasis data, bukan bersaing pada harga. Yang ketiga, klien harus menggunakan beberapa vendor berbeda untuk desain website dan analisis data. Nah, untuk Blue Ocean itu seluruh kebutuhan digital klien ditangani melalui konsep one stop solution. Yang keempat, pendapatan bergantung pada proyek jasa, proyek base. Nah, di Blue Ocean bertransisi menuju produk SaaS, dashboard manajemen kampanye, dan data dengan model recurring revenue. Yang kelima, layanan bersifat terpisah dan kurang terintegrasi. Menyediakan dashboard terintegrasi yang menampilkan platform performa website, media sosial, dan analitik bisnis secara real time. Yang terakhir, untuk Red Ocean, persaingan lama Blue Ocean. Nah, ternyata menciptakan kategori layanan baru, integrated growth as a service via platform dan produk baru. Di sini ada eliminate, reduce, create, rise. Yang pertama, eliminate. Menghilangkan kebutuhan klien untuk menyewa agensi kreatif, software house, dan analisis data secara berpisah. Reduce, mengurangi biaya overhead, koordinasi lintas vendor internal, dan memangkas waktu onboarding pengerjaan. Create, menciptakan platform self-service berbasis data untuk UMKM dan brand premium kelas menengah yang terjangkau secara harga. Rise, meningkatkan kebutuhan data, hasil integrasi performa, konten visual, kecepatan web, dan metrik kampanye real time. Tujuan strategis dan KPI utama. Tujuan strategis selama 3 tahun untuk indikator penilaian KPI dan keterangan juga. Yang pertama, inovasi produk mandiri. Untuk KPI-nya merilis minimal 3 produk SaaS berbasis AI, dashboard, analitik pintar, atau tools otomatis, dan menghasilkan recurring revenue. Dengan keterangan, mendorong skala bisnis agar tidak bergantung murni pada jam kerja manusia. Yang kedua, pertumbuhan klien B2B. Dengan KPI,
mengakuisisi dan mempertahankan 20 lebih klien B2B dari sektor strategis e-commerce, manufaktur, ekonomi kreatif. Dengan keterangan mengamankan stabilitas cash flow agensi di tahun-tahun awal bootstrapping. Yang ketiga, pembangunan ekosistem. Dengan KPI, membangun tim engineer yang solid, spesialisasi Python dan AI, serta berkontribusi aktif pada komunitas open source. Dengan keterangan, memperkuat fondasi teknologi internal agar pengembangan produk berjalan andal. Yang keempat, penguatan brand dan reputasi digital. Dengan KPI-nya membangun brand awareness dengan memperoleh 50 lebih studi kasus, case study, 111 konten edukasi, serta menjalin 10 lebih kolaborasi strategi dengan komunitas, kampus, atau industri. Dengan keterangan meningkatkan kredibilitas perusahaan sehingga biaya akuisisi pelanggan CAC lebih rendah dan kepercayaan calon klien meningkat. Yang terakhir ada keunggulan operasional dan kepuasan klien. Dengan KPI-nya mencapai 90% proyek selesai tepat waktu, tingkat kepuasan klien lebih dari 90%, serta latensi klien minimal 80% setiap tahun. Dengan keterangan menjamin kualitas layanan tetap konsisten, meningkatkan kualitas pelanggan, dan menghasilkan peluang repeat order maupun referral. Roadmap dari implementasi tahun ke tahun. Tahun ke-1 itu ada one stop solution, yang kedua branding premium, ketiga portfolio, dan keempat 20 klien B2B. Nah, dari 1 menuju tahun kedua, pengembangan SaaS, integrasi AI, rekrut engineer, dan MVP dashboard. Untuk tahun ketiga itu launch SaaS, recurring revenue, ekspansi nasional, dan terakhir ada startup teknologi. Nah, kita sudah menuju di akhir, yaitu konklusi atau kesimpulan. Di sini Kokain memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai digital creative agency yang mengintegrasikan creative house, web development, dan data analisis dalam satu layanan terpadu. Melalui strategi differentiation fokus, perusahaan tidak bersaing melalui harga pasar murah, tetapi melalui nilai tambah berupa solusi digital yang inovatif, integrasi, dan berbasis data. Dengan pendekatan bootstrapping, pendapatan dari layanan agensi digunakan untuk membiayai pengembangan produk SaaS berbasis AI sehingga tercipta sumber pendapatan berulang, recurring revenue, yang lebih berkelanjutan. Strategi ini memperkuat daya saing sekaligus mengurangi ketergantungan pada proyek berbasis jasa. Implementasi roadmap selama 3 tahun yang didukung KPI yang terstruktur diharapkan mampu mewujudkan visi Kokain sebagai penyedia solusi digital berbasis AI yang inovatif, scalable, dan memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, mungkin dari situ presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata atau penjelasan yang kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.